Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali bersama saya, Ayah Tanto. Kali ini kita akan bahas soal TPM PPASPD Literasi Sains Kota Yogyakarta tahap yang kedua tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke soal nomor 6 ya. Karena yang nomor 1 sampai nomor 5 ada di part 1. Soal nomor 6. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada teks informasi tentang menentukan umur pohon. Di sini pada bacaan itu ada keterangan. Lingkaran tahun terbentuk setiap 1 tahun pada pohon yang tumbuh di daerah beriklim sedang. Dan seterusnya kalian bisa baca. Kemudian di bagian bawahnya ada pohon yang dibelah. Di sini terlihat ada anatomi batang pohon dikotil ya. Nah, di sini ditunjukkan ada angka-angka menunjukkan bagian dari masing-masing jaringan pada batang. Nah, pertanyaannya adalah jaringan pada tumbuhan yang digunakan untuk menentukan umur pohon sesuai teks informasi adalah jaringan nomor yang betul adalah C, nomor 3. Apa namanya? Oke, bagus. Namanya kambium. Nah, disinilah letaknya kambium. Di antara xilem dan phloem ya. Jadi jawabannya yang betul adalah C, nomor 3, yaitu jaringan aktif membelah membentuk xilem dan phloem yang baru sehingga menyebabkan tanaman menjadi lebih besar. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan soal nomor 7 di sini yang disoroti adalah populasi elang ya. Ini ada di sini gambar jaring-jaring makanan di bagian bawah. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa hewan burung elang ini ya populasinya semakin menurun. Nah, bahkan akan terancam punah gitu ya. Oke. Kemudian berarti populasi elangnya menurun, maka dampak kelangkaan spesies dalam teks informasi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah, nah, jika populasi elang menurun, maka apa yang terjadi? Kita lihat, kita simak ya. Yang A, populasi ular menjadi bertambah besar karena sedikitnya jumlah predator spesies tersebut. Ular ada di sini. Nah, siapa yang makan ular? Yang makan ular hanya elang. Karena elang semakin menurun, maka populasi ular menjadi bertambah. Betul ya? Jadi populasi ular bertambah. Jawabannya adalah A. Kalau kita lihat jawaban yang lain, yang B, meningkatnya kompetisi antara ayam dengan ular. Ayam di sini dimakan ular, berarti bukan sebagai kompetisi hubungannya ya. Nah, ini malah jadi mangsanya ular. Oke, jadi salah. Kemudian yang C, populasi tikus meningkat karena populasi predatornya menjadi konsumen puncak. Nah, coba dilihat tikusnya meningkat. Salah ya, karena tikusnya tetap dimakan oleh ular, maka tikusnya tidak meningkat. Kalau elang berkurang, ular bertambah, jadi tikusnya tetap. Kemudian yang D, kompetisi antara ayam dengan katak meningkat karena jumlah ulat dan serangga melimpah. Kalau ayam dengan katak meningkat, maka ulatnya menjadi berkurang karena lebih banyak yang makan ulat sekarang. Oke, jadi berkurang. Salah. Maka jawabannya yang betul adalah jawaban A. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan ada infografis
tentang Indonesia darurat sampah plastik. Kita cermati ya, yang pertama di sini bahwa Indonesia itu penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Kemudian, sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Nah, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Lalu yang ketiga, jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan. Oke. Kemudian yang berikutnya, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah, nah di sini ada pelajaran IPA di mana diberi tugas berdiskusi mencari solusi atas permasalahan sampah di Indonesia. Hasil diskusinya adalah sebagai berikut 1 sampai 4. Solusi tepat hasil diskusi kelompok Dian ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat yang pertama, melarang pendirian pabrik plastik. Salah ya. Kemudian yang kedua, memilah sampah. Oke. Yang ketiga, membakar semua sampah plastik. Salah. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik, khususnya bahan plastik sekali pakai. Jadi yang tepat adalah yang nomor 2 ini, memilah sampah. Yang kedua, yang keempat, mengurangi penggunaan. Jadi jelas, sudah jelas ya, 2 dan 4 jawaban yang tepat. Oke, nomor 9. Perhatikan di sini ada gerak pada kaki seorang sinoman ya. Nah, di sini posisinya jongkok, di mana lututnya menekuk, dan di sini ada persendian di paha gitu ya, paha atas. Nah, persendian yang berperan pada gerak kaki X dan Y seperti gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, jawabannya sendi engsel karena bergerak satu arah ya. Oke, jadi gampang ya. Selanjutnya nomor 10. Nah, kok ada yang diare? Ayo kenapa? Nah, kita lihat kalian pasti sudah pernah semuanya mengalami diare ya. Yaitu penyakit yang sering dialami banyak orang. Gejalanya yaitu buang air besar yang cair, bisa dengan ampas atau tidak, nyeri atau kram perut, demam, mual, dan kembung. Nah, diare juga bisa memicu adanya lendir atau darah di feses. Ada beberapa hal nih yang menyebabkan diare, misalnya karena infeksi virus dan infeksi bakteri. Kemudian ada yang menyantap makanan pedas, asam, atau berminyak. Lalu juga ada yang mengkonsumsi pemanis buatan. Nah, terlalu lama mengkonsumsi antibiotik itu pun juga bisa menyebabkan diare. Dan di sini yang disorot adalah intoleransi laktosa, yaitu tubuh tidak dapat mencerna laktosa atau gula di dalam susu. Nah, di sini enzim laktase itu fungsinya kan mencerna atau memecah laktosa ya menjadi dua jenis gula yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa galaktosa ini kemudian diserap di usus untuk diubah menjadi energi. Nah, mereka yang mengalami intoleransi laktosa, produksi laktasenya ini terganggu. Bisa jumlahnya berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya laktosa yang masuk tetap menjadi bentuk utuhnya dan masuk ke usus besar. Nah, bakteri pembusukan di usus besar kemudian memfermentasi laktosa ini. Hasil samping dari proses fermentasi tersebut adalah gas dan asam yang mampu mencetuskan berbagai keluhan yang ditandai dengan diare, perut kembung, dan sering buang angin. Nah, kemudian di sini, nah, gangguan pencernaan saat mengalami diare akibat intoleransi laktosa yang tepat adalah, kita cek ya, yang pertama, produksi laktase berkurang atau bahkan tidak sama sekali, betul ya? Sehingga laktosa yang masuk ke usus besar tetap bentuk utuh.
Oke, kalau yang B kenapa salah? Produksi laktase di usus besar, diproduksinya bukan di usus besar, di usus halus. Kemudian yang C, usus besar memproduksi enzim laktase. Salah ya, kebalik sama seperti yang B. Yang D, bakteri di usus halus akan memfermentasi laktosa yang tidak tercerna menghasilkan gas dan asam. Bukan di usus halus tapi di usus besar. Oke, 5 soal dulu. Yang berikutnya kita bahas di part yang ketiga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.